Selamat datang kembali di kuliah TK 2105 Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Di dalam video segmen kali ini kita akan membahas mengenai cara perhitungan selang keyakinan rata-rata populasi serta bagaimana menerjemahkan hasil perhitungan tersebut. Ini adalah bagian dari ilmu inferensi statistik yang sangat penting bagi kita di teknik kimia. Mari kita mulai. Seperti yang sudah kita bahas dalam konsep mengenai inferensi statistik, nilai sejati parameter populasi ini hampir bisa dipastikan tidak bisa dipastikan. Ya. Hanya bisa diestimasi atau dihampiri dengan metode-metode matematik tertentu. Nah, kita sudah membahas juga di sesi sebelumnya mengenai point estimate atau penghampir titik. Jadi satu angka yang mewakili satu parameter populasi. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas mengenai versi yang kedua, yaitu penghampir selang atau interval estimate. Ya. Istilah lain dari interval estimate adalah selang keyakinan atau confidence interval, ya sering disingkat dengan singkatan CI. CI ini adalah suatu rentang nilai variabel acak yang dipercaya mencakup nilai sejati parameter populasi dari variabel acak tersebut. Dipercaya pada tingkat keyakinan atau tingkat kepercayaan tertentu. Tingkat kepercayaan atau keyakinan ini bahasa Inggrisnya adalah confidence level atau tingkat keberartian atau significance level tertentu. Dengan menggunakan selang keyakinan, maka pernyataan parameter populasi menjadi lengkap dengan ketidakpastiannya. Nah, bagaimana memaknai tingkat keyakinan dan selang keyakinan? Tiap besaran penciri populasi itu bisa kita hitung selang keyakinannya. Mau dia ukuran pusat, ukuran sebaran, apapun itu bisa kita hitung selang keyakinannya, asal kita memiliki data cuplikan yang memadai. Biasanya, kita bekerja dengan tingkat keyakinan atau confidence level 90, 95, atau 99%. Tidak ada alasan fisik tertentu mengapa angka-angkanya dipakai seperti demikian. Ya. Mungkin karena kita sebagai manusia memang terbiasa dari sejak kita lahir berhitung dengan kelipatan 5, kelipatan 10. Ya. Karena kita memiliki jari jumlahnya 10. Ya. Kenapa 99%? Karena kita tidak pernah bekerja dengan tingkat keyakinan 100%, karena akan menghasilkan kesimpulan yang trivial. Secara matematik benar, tetapi secara praktis nggak ada gunanya. Tingkat keyakinan ini menyatakan probabilitas atau peluang kebolehjadian untuk mendapatkan nilai sejati parameter populasi di dalam rentang atau interval yang kita hitung tadi. Tingkat keyakinan ini sama dengan 100% dikurangi tingkat keberhasilan. Jadi kalau tingkat keyakinannya 90%, artinya tingkat keberhasilan atau significance level-nya adalah 10%. Kalau significance level ini biasanya dinyatakan dalam bilangan fraksi, bukan persentase. Jadi 0,1, 0,05, atau 0,01. Nah, sekarang bagaimana memaknai selang keyakinan? Andaikan ada suatu populasi yang dari populasi tersebut kemudian kita ambil banyak cuplikan. Cuplikan nomor 1, nomor 2, dan seterusnya sampai 100 buah cuplikan. Dari satu cuplikan ke cuplikan lain itu jumlah item atau jumlah pengukuran yang kita ambil dari populasinya sama. Itu namanya ukuran cuplikan. Ya. Bedakan antara ukuran cuplikan dengan jumlah cuplikan. Dalam hal contoh saya ini, jumlah cuplikannya adalah 100. Ukuran cuplikannya bisa berapapun, tidak saya tulis di sini. Ya. Masing-masing cuplikan kemudian saya hitung rata cuplikannya. Ya, X bar 1, X bar 2, dan seterusnya sampai X bar 100. Ya. Nah, dari masing-masing rata cuplikan, itu kita bisa menghitung selang keyakinan rata populasi. Jadi kalau Anda punya 100 cuplikan, Anda akan punya 100 buah selang keyakinan. Nah, seandainya sekarang selang keyakinan ini tadi kita hitung pada tingkat keyakinan 95%, maka interpretasinya adalah dari 100 buah selang keyakinan rata populasi yang kita hitung, ya, maka 95%-nya atau 95 buahnya akan betul berisikan nilai sejati mu, dan yang 5-nya enggak. Yang 5% kita ramalkan atau secara probabilitas kita nyatakan bahwa yang 5% yang akan meleset. Kita tidak pernah tahu dari 100 buah selang keyakinan ini, mana yang memang betul berisi nilai sejati populasi dan mana yang enggak, itu kita nggak tahu. Kita menjamin dengan menetapkan tingkat keyakinan 95%, ya, setidaknya 95% dari selang keyakinan yang saya hitung, kalau saya melakukan cuplikan berkali-kali, itu akan benar mengandung parameter sejati populasi. Dalam hal ini rata-rata populasi. Ya 5% akan meleset. Ya. Tapi saya nggak tahu mana yang meleset, mana yang nggak meleset. Oke, kita tinjau sekarang. Ada beberapa kasus selang keyakinan rata-rata populasi. Ya, yang pertama adalah kasus di mana sigma atau simpangan baku populasinya diketahui atau bisa diganti juga dengan cuplikannya besar. Kalau cuplikannya besar, maka S atau simpangan baku cuplikan
boleh dianggap menggantikan sigma. Kalau Anda tahu berapa sigmanya, maka ini nggak masalah. Berapapun ukuran sampelnya, Anda menggunakan rumus ini. Selang keyakinan rata dihitung dengan variabel Z. Jadi nilai Z-nya Anda baca dari tabel ya, atau menggunakan perintah norms INV dari Excel. Oke, dan ini rumusnya ya. Jadi mu adalah rata-rata populasi yang kita tidak tahu berapa nilai eksaknya. Jadi yang sebelah batas bawahnya adalah rata-rata cuplikan minus sampling error, dan batas atasnya rata-rata cuplikan plus sampling error. Sampling errornya adalah Z alfa per 2, maksudnya Z-nya untuk basis probabilitas dua sisi kiri kanan ya, dikalikan dengan sigma dibagi akar N adalah ukuran sampel. Kalau Anda mau menghafal, barangkali cukup berguna juga ya. Jadi sebagai engineer ada angka-angka yang mungkin akan memudahkan pekerjaan Anda ke depannya kalau Anda hafal ya. Berapa nilai Z untuk tingkat keyakinan 90%, ya maka Z-nya adalah plus minus 1,645. Kalau tingkat keyakinan Anda naikkan jadi 95%, ingat luas daerah di bawah kurvanya di dalam distribusi Z ya, jadi probabilitasnya mengecil. Ya. Yang menyatakan daerah yang diarsir di bawah kurva itu adalah alfanya, bukan tingkat keyakinannya. Jadi kalau Anda naikkan tingkat keyakinan, maka alfa akan turun, karena alfa adalah 100% dikurangi tingkat keyakinan. Selang keyakinan rata-rata bersifat simetris. Maksudnya begini, bentuknya adalah rata-rata cuplikan plus minus cuplikan. Semakin tinggi tingkat keyakinan, semakin besar galah cuplikan. Silakan Anda tinggal masukkan nilai Z-nya ke sana untuk melihat pernyataan saya ini, untuk memeriksa pernyataan saya. Jadi semakin tinggi tingkat keyakinan, maka selang keyakinannya akan semakin lebar. Ya, galah cuplikannya makin besar. Berikutnya adalah selang keyakinan rata-rata populasi dengan sigma tidak diketahui dan cuplikannya kecil. Nah, dalam hal ini Anda tidak boleh menggunakan variabel Z, tetapi Anda harus gunakan variabel T. Bentuk persamaannya persis dengan yang sebelumnya, hanya saja di sini Z-nya diganti dengan T dan sigmanya diganti dengan S. Ya. Nilai T ditentukan oleh tingkat keberartian, ya, seperti halnya Z, tetapi juga ditentukan oleh derajat kebebasan atau degree of freedom. Diberi simbol huruf Yunani nu, di mana nu dalam kasus ini sama dengan N-1. Untuk kasus-kasus lain, rumusnya nu ini bisa berbeda sama sekali. Cukup mudah ya. Nah, ini adalah bentuk dari tabel distribusi T, dan kebanyakan referensi menyatakan tabel T ini dalam basis probabilitas satu sisi sebelah kanan, seperti contoh saya nih. Ya. Ini adalah derajat kebebasan, kemudian ini adalah nilai alfanya, ini adalah nilai probabilitasnya. Ya. Yang ada di dalam badan tabel di sini adalah nilai T-nya, batas integralnya nih. Ya. Luas daerah di bawah kurvanya adalah yang ini. Contoh, misalkan, berapa nilai T untuk alfa 5% dan N atau ukuran sampel sama dengan 10. Jadi alfanya adalah 0,05 yang ini ya. Dan derajat kebebasannya adalah N-1 atau 9. Kita baca saja ya, nilai T-nya adalah 2,262. Nah, saya tutup video segmen kali ini dengan menunjukkan beberapa tokoh bersejarah dalam statistika, terutama yang terkait dengan distribusi probabilitas. Ya. Yang pertama adalah Abraham de Moivre, ini yang menggagaskan teori probabilitas dan juga distribusi normal. Hanya saja bentuk distribusi normal seperti yang kita ketahui sekarang, rumusnya, kemudian tabel Z, itu dirumuskan ulang oleh Carl Gauss dari Jerman. Makanya nama lain dari distribusi normal adalah distribusi Gaussian. Kemudian distribusi T adalah invensi atau penemuan dari William Gosset yang bekerja di pabrik yang ada di latar belakang ini ya, pabrik Guinness. Jadi Gosset menemukan distribusi T ya, yang sangat-sangat berguna sekali untuk statistika inferensial yang melibatkan cuplikan kecil. Ya. Dan dalam kebanyakan situasi praktis memang kita lebih sering bekerja dengan cuplikan yang kecil. Sekian diskusi kita kali ini, dan kita akan bertemu lagi di video segmen berikutnya. Terima kasih.